Shalom. Shalom. Hari ini apa kabar kekasih Tuhan? Luar biasa. Wow, semangat sekali malam hari ini. Mau cepat-cepat merasakan hadirat Tuhan, saudara. Saudara kekasih Tuhan yang bersama kami, yang sudah siap lambaikan tangan saudara, dan semua yang di sini tepuk tangan bagi Tuhan kita. Kita mau bersuka cita dalam hadirat Tuhan. Amin. Apapun keadaan kita hari ini, saudara, kita mau katakan sama Tuhan seperti pujian kita malam ini. Biar Tuhan suka-sukamu apa yang kamu lakukan dalam hidupku. Sama seperti kata Yesus waktu dia berdoa, saudara. Di Taman Getsemani, dia katakan, ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku. Tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang engkau kehendaki. Orang benar akan terus bergantung, berserah kepada Tuhan. Haleluya. Mari sama-sama ikuti pujian ini, saudara. Suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan. Amin. Suka-sukamu katakan pujian ini. Sekarang hidupku telah ditebus oleh kuasa darah yang kudus. Sekarang hidupku bukan milikku lagi. Oh, apapun yang Tuhan mau lakukan, apapun yang Tuhan mau inginkan, asalkan Tuhanku senang, semua ku relakan, namanya dimuliakan. Suka-sukamu Tuhan, 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 suka-sukamu Tuhan. Sekarang hidupku telah ditebus, amin, oleh kuasa darah yang kudus. Sekarang hidupku bukan milikku lagi. Mari sama-sama menyanyikan. Apapun yang Tuhan mau inginkan, apapun yang Tuhan mau lakukan, asalkan Tuhanku senang, aku relakan, namanya dimuliakan. Suka-sukamu Tuhan, 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 suka-sukamu Tuhan. Mari kekasih Tuhan katakan, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan, amin. Suka-sukamu Tuhan,
sukamu Tuhan. Katakan sayang, 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 sayang. Aku disayang Tuhan, aku diangkat jadi anaknya. Aku disayang, sayang, 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 sayang. Aku disayang Tuhan, aku diangkat jadi anaknya. Aku disayang Tuhan. Glory, glory, haleluya. Glory, 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 puji Tuhan. Glory, 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 haleluya. Glory, 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 puji Tuhan. Suka-sukamu Tuhan, 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 suka-sukamu Tuhan. Hallelujah, hallelujah. Oh. Haleluya. Oh, kami berserah padamu Tuhan. Haleluya. Engkau baik. Jadilah pada kami Tuhan seturut kehendak-Mu. Kami bersyukur. Haleluya. Sebab Engkaulah sukacita kami Tuhan. Engkaulah gunung batu kami. Engkau yang mengangkat hidup kami Tuhan. Engkau yang berkuasa atas hidup kami. Yes, Lord. Yesus sukacitaku, Yesus kekuatanku, penolong dalam kesesatan. Kau sangat terbukti. Hatiku bersuka
Thank you Lord. Ku angkat tanganku. Apapun yang terjadi Apapun Tuhan, yang terjadi dalam keadaan kami, sukacitamu ada dalam hidup kami. Oh Tuhan, hatiku oh Yesus, jiwaku bermegang. Ku angkat tanganku, apapun yang terjadi dalam keadaanku, sukacitaku hanya di dalam, sukacitaku hanya di dalam, sukacitaku hanya di dalam-Mu. Haleluya. Mari bersama kita nyanyikan mazmur bagi Tuhan. Dari hati yang sungguh-sungguh mengagungkan Dia, mau bersyukur atas kasih setia-Nya. Haleluya. Oh Yesus, Kau sumber hidup kami Tuhan, Kau segalanya, takkan berhenti. Kami memuliakan nama-Mu Tuhan, sebab kasih setiamu sungguh tak berujung. Kasih setiamu sungguh kami rasakan. Engkaulah yang membangkitkan sukacita kami Tuhan. Kami kuat sampai hari ini karena Engkau Tuhan. Sebab itu kami bersyukur padamu. Sebab itu kami menyembah-Mu Tuhan. Dengarkanlah hati kami Tuhan. Dengarkanlah nyanyian dari hati yang bersyukur kepadamu Tuhan. Oh, sungguh kami kagum akan karya-Mu Tuhan. Engkau yang selalu peduli, Kau yang selalu mengerti. Kebesaran-Mu mengatasi segalanya, Yesus. Perbuatan-Mu tak tertandingi, Tuhan. Sungguh orang-orang yang bernaung di dalam naungan kasih-Mu akan senantiasa merasakan sukacita-Mu Tuhan. Biar sukacita surga mengalir dalam setiap kehidupan setiap kami Tuhan. Siapapun kami yang malam hari ini Tuhan, bersama-sama dalam live streaming ini, kami terlalu percaya ada lawatan Allah, ada jemahan Allah terjadi malam hari ini. Ketika ada hati yang terbuka kepada Tuhan, di dalam nama Yesus, kasih Allah akan mengalir dalam hidup kami. Sukacita-Mu, damai sejahtera-Mu mengalir dalam kehidupan kami. Mujizat-Mu Tuhan akan nyata jika ada hati yang merindukan Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih buat hari ini. Segala kegiatan telah kami lalui bersama dengan Engkau. Kami percaya kami boleh melakukannya semua karena kekuatan daripada Engkau. Sebab itu kami bersyukur kepadamu malam ini Tuhan. Kami sungguh merindukan dari Engkau menggantikan energi kami yang hilang sepanjang hari ini dengan kekuatan yang baru ketika kami ada dalam hadirat-Mu Tuhan. Diberkati pemberitaan firman-Mu malam hari ini. Dan biar kiranya sungguh Roh-Mu bekerja dalam hati, dalam pikiran kami, mengubahkan kami Tuhan. Terima kasih Engkau yang membenarkan hidup kami Tuhan. Bukan karena perbuatan baik kami Tuhan, namun hanya oleh karena kasih setia-Mu, kasih karunia-Mu lah yang melayakkan kami Tuhan ada di dalam hadirat-Mu.
Kami bersyukur dan kami siap membaca dan sharing tentang kebenaran firman-Mu di dalam nama Yesus. Mari semua yang beriman katakan amin. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Shalom. Marilah kita kembali membuka Alkitab kita. Bapak Ibu juga yang di rumah bisa membuka Alkitabnya. Kita buka dari Kitab Perjanjian Baru 2 Tesalonika 2 Tesalonika 2 ayatnya yang ketiga. 2 Tesalonika 2 ayatnya yang ketiga. Dapat semua kita baca satu ayat ini bersama-sama. Dua Tesalonika 2 ayatnya ketiga. Oke, baca bersama-sama 3, 2, 1. Janganlah kamu memberi dirimu disesatkan orang dengan cara yang bagaimanapun juga. Sebab sebelum hari itu haruslah datang dahulu murtad dan haruslah dinyatakan dahulu manusia durhaka yang harus binasa. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita mengenal, mungkin kita baru belajar atau mendengar bahwa orang Kristen itu adalah juga murtad. Orang-orang yang biasa kita dengar bukan tentang kita, bukan orang Kristen itu murtad. Tetapi kita, Bapak Ibu Saudara sekalian, di sini diingatkan bahwa kedurhakaan sebelum kedatangan Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, kedurhakaan sebelum kedatangan Tuhan adalah hari-hari terakhir ini, hari-hari sekarang. Karena Yesus Kristus sudah akan datang untuk kedua kalinya. Dikatakan firman Tuhan, dia datang seperti pencuri, jadi kita tidak tahu kapan. Tetapi tanda-tanda sudah banyak. Tanda-tandanya bahwa banyak bencana, banyak terjadi penyakit-penyakit yang mewabah. Nah, saat ini kita juga sedang menghadapi penyakit yang mewabah, bukan saja di dalam negeri, sampai seluruh dunia merasakan ini. Itu adalah tanda-tanda di mana semua itu sudah menunjukkan kedekatan waktu Tuhan itu tiba. Untuk itu, apa yang dinyatakan oleh firman, apa yang diingatkan oleh para Rasul Paulus kepada jemaat-jemaat di Tesalonika, yaitu tentang kedurhakaan sebelum kedatangan Tuhan, bagaimana kita harus mempersiapkan diri kita. Bapak Ibu Saudara sekalian, kedurhakaan itu bukan semata-mata kita tanda kutip menentang secara terang-terangan. Saat kita meninggalkan dia, kita pun sudah namanya durhaka. Maka dikatakan ayat 1 tentang kedatangan Tuhan kita Yesus Kristus, yang terhimpunnya kita dengan dia, kami minta kepadamu saudara-saudara, supaya kamu jangan lekas bingung dan gelisah. Sekarang banyak bingung, banyak gelisah. Itulah tanda-tanda, salah satu tanda-tanda bagaimana kedatangan Tuhan. Dikatakan jangan lekas bingung dan gelisah, baik oleh ilham roh maupun oleh pemberitaan atau surat yang dikatakan dari kami seolah-olah hari Tuhan telah tiba. Banyak juga kita ingat beberapa tahun yang lalu sampai sudah ditentukan tanggalnya akan kiamat. Sudah berapa, tanda kutip mungkin disebut sekte, yang sudah katakan bahwa tanggal sekian, bulan sekian, bahkan mereka mengurung diri untuk menantikan Tuhan. Karena sekali lagi firman Tuhan bilang, Yesus datang kedua kalinya seperti pencuri di waktu malam, tidak pernah bilang-bilang, tidak pernah kasih tahu dulu. Tetapi dia hanya ingatkan dalam firman bahwa dia akan datang. Tanda-tandanya apa? Ya seperti saya katakan tadi,
banyak terjadi gejolak di mana-mana, banyak terjadi bencana-bencana. Itu adalah tanda-tanda akhir zaman. Nah, dikatakan sini, janganlah kamu beri dirimu disesatkan. Tanda yang berikutnya, bukan saja orang menjadi bingung dan gelisah, tetapi juga banyak penyesatan. Lagi, banyak penyesatan. Penyesatan itu bukan sekedar kita dikatakan harus langsung bilang tinggalkan Yesus. Saat kita merubah fokus kehidupan kita, itu sebetulnya kita sudah murtad. Kita sudah durhaka saat kita merubah fokus kita. Fokus kita kepada Tuhan, yaitu melakukan apa yang Tuhan mau. Saat kita mau dibimbing oleh Tuhan, saat kita mau diajar oleh Tuhan, itu kita berarti masih fokus kepada Tuhan. Nah, saat kita punya keinginan lain, dikatakan sini ilah-ilah lain, fokus kita berubah dari kita mau belajar untuk dekat dengan Tuhan. Tiba-tiba fokus kita berubah pada berpikiran kita untuk mencari kesenangan, untuk mencari kebahagiaan duniawi, untuk mencari kebebasan. Maka saat itu sebetulnya kita sudah durhaka. Bukan durhaka langsung kita menyatakan diri, kita meninggalkan Tuhan, tidak. Tapi kita sudah melawan Tuhan. Kita sudah tidak mau diajar oleh Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, Yudas pada saat dia mati, saat dia menyerahkan Tuhan, statusnya tetap adalah murid Tuhan. Tuhan tidak pernah bilang, Yudas engkau saya pecat, tidak ada. Tetapi karena fokusnya Yudas sudah berubah, maka mau tidak mau dia tergolong orang durhaka. Walaupun Tuhan tidak pernah katakan dia memecat Yudas sebagai muridnya. Bahkan Tuhan sudah mengingatkan bahwa salah satu dari antara kalian akan menyerahkan aku. Itu Tuhan katakan. Dan Tuhan tidak katakan, yang menyerahkan aku nanti aku akan menjadikan atau aku akan pecat dia jadi murid. Tidak. Jadi sekali lagi Bapak Ibu Saudara sekalian, kedurhakaan itu bukan berarti kita meninggalkan Tuhan, kita pindah, itu baru durhaka, tidak. Saat kita telah memindahkan fokus kita, itu pun sudah durhaka. Fokus dari pengajaran, itu sudah durhaka. Makanya dikatakan ayatnya kita, dikatakan di sini ayat yang ketiga, janganlah kamu memberi dirimu disesatkan, artinya kita yang beri diri, kita yang masukkan diri kita ke situ. Dan yang lebih penting dikatakan disesatkan orang dengan cara bagaimanapun. Garis bawahi, disesatkan orang dengan cara yang bagaimanapun juga. Kalau kita disesatkan orang bagaimanapun juga, banyak cara. Sekali lagi saya pernah ingatkan, rayuan, janji, itu semua adalah bagaimana cara orang menyesatkan kita. Sudah jelas kita dapat tujuan. Oh iya, kita menuju Tuhan, kita menuju menjadi anak baik, menjadi orang yang baik. Tapi saat kita dibujuk, kita akhirnya membelok kita punya arah. Itu pun berarti kita sudah durhaka. Fokus kita sudah tidak kepada Tuhan, tapi apa? Kepada kesenangan. Itulah saat kita sudah durhaka. Makanya dikatakan ayat kita, janganlah kamu memberi dirimu disesatkan orang dengan cara yang bagaimanapun juga. Jadi segala cara orang akan buat kita sesat. Segala cara orang pakai untuk kita kalau lihat, oh ini anak sudah baik, ini anak sudah mulai taat sama Tuhan. Bagaimana cara? Bagaimanapun cara orang akan buat. Itu adalah apa yang dikatakan oleh iblis, apa yang dibuat oleh iblis. Semua orang bisa dipakai. Siapapun itu, mau tua, mau muda, mau dia pakai anak-anak, mau dia pakai orang tua kita, mau dia pakai apa, banyak sekali cara penyesatan. Dengan tawaran, tanda kutip, dengan tawaran bahwa akan lebih enak dengan situasi yang mereka tawarkan. Lebih enak dengan apa yang mereka siapkan. Lebih enak, pasti lebih enak, pasti lebih enak. Tetapi dikatakan apa? Ayat kita katakan, buntut-buntutnya adalah binasa. Kita tidak sadar. Hanya ditawarkan dengan kesenangan sesaat, dengan kesenangan yang seolah di depan mata kita. Padahal rencana Tuhan yang mungkin dikatakan, kita ditawarkan untuk sesuatu yang enak sekali, senang, pada 1-2 bulan ke depan, kita rasa itu dekat sekali. Padahal Tuhan sudah menyediakan kepada kita suatu sukacita, suatu janji yang besar, mungkin 10 tahun ke depan. Tetapi kita tidak sabar menanti 10 tahun, kita butuh. Kita minta yang ada, 1 bulan ini harus sudah ada. Itu yang dikatakan penyesatan Bapak Ibu sekalian.
Karena bagaimanapun dikatakan, bagaimanapun cara orang akan menyesatkan kita. Kenapa orang menyesatkan kita? Kuncinya terutama, orang tidak mau kita menjadi orang baik. Kalau orang sudah tidak baik, dia pasti ajak orang untuk jatuh juga. Kalau orang sudah jatuh, dia tidak mau jatuh sendiri. Iblis demikian. Iblis kalau orang jatuh, dia tidak mau jatuh sendiri. Dia mau kasih orang banyak yang jatuh. Makanya dia katakan nanti Bapak Ibu sekalian, yang akan penuh itu neraka yang akan penuh. Surga itu longgar-longgar. Kenapa? Di neraka orang saling mengajak. Mengajak dengan apa? Dengan katakan kenyamanan. Bapak Ibu Saudara sekalian, ada satu kisah yang lucu. Demikian. Pada waktu ada satu orang katanya, ini kisah lucu, dia katanya mati suri. Dia dibawa oleh tidak tahu siapa yang bawa dia dikasih tunjuk surga katanya. Dia lihat surga, hanya senang-senang, dia hanya ketawa, hanya ibadah, puji-pujian. Dia bilang, aduh bosan. Begitu dilihat katanya di neraka, wah enak sekali di neraka. Banyak artis, banyak atlet, banyak orang terkenal, dia senang. Dan dia lihat, kenapa mereka justru yang mabuk, ya mabuk juga. Yang suka judi juga. Tetap di situ dia bilang, wah ternyata tetap ada. Begitu dia bangkit, kembali lagi dia senang. Dia pikir, wah saya memang lebih enak jadi orang jahat. Karena ternyata kalau di neraka itu lebih enak. Nah pada saat itu dia kecelakaan dan mati. Pada saat dia mati, dia ditarik katanya. Ditarik dalam ke neraka. Dia lihat orang semua disiksa. Orang disiksa semua. Dia bingung. Dia bilang, wah kenapa tidak seperti dulu saya lihat? Katanya enak-enak. Saya lihat orang senang, orang bahagia. Semua kesenangan semua yang ada. Langsung pada waktu ditanya, penjaga neraka katanya, itu kan iklan Pak. Supaya kita banyak masuk neraka. Itu iklannya bagus. Bapak Ibu Saudara sekalian, neraka pun banyak pakai iklan. Yesus pakai aturan. Yesus pakai aturan. Neraka itu pakai iklan. Coba Bapak Ibu lihat. Banyak sekali iklan-iklan yang jelas-jelas kita seperti terpampang di depan mata kita. Tapi kita sudah tahu itu ujungnya jelek. Tapi kita masih pakai. Rasa jauh-jauh contoh satu. Rokok, di situ tertulis, di iklannya besar-besar, di pampang besar-besar, di baliho besar, dapat menyebabkan keguguran, kanker, kematian, jelas-jelas ditulis di situ. Tetapi masih banyak orang juga yang menikmatinya, yang inginkan. Artinya apa Bapak Ibu sekalian? Kematian pun diiklankan, orang suka. Itu seperti saya katakan cerita lucu tadi. Dianggap itu neraka itu akan menjadi tempat yang begitu happy. Tapi ingat kebinasaan ujung-ujungnya. Jadi ayat kita mengingatkan kepada kita Bapak Ibu Saudara sekalian. Banyak orang akan mengusahakan kita menjadi binasa. Banyak orang berusaha menyesatkan kita. Kalau orang menyesatkan Bapak Ibu Saudara tidak pernah dikasih tahu. Kalau kamu nanti masuk kamu sesat, tidak akan bilang. Selalu orang menyesatkan pasti bilang kamu akan masuk situ dan akan enak. Tetapi sudah di dalam tidak akan bisa kembali. Itu namanya penyesatan. Karena sekali lagi Bapak Ibu Saudara sekalian, penyesatan tidak pernah dengan aturan, tetapi penyesatan selalu dengan tawaran yang menggiurkan. Kesenangan-kesenangan, itu pasti yang terjadi. Makanya Bapak Ibu Saudara sekalian, Paulus mengingatkan kepada jemaat-jemaat di Tesalonika. Karena Tesalonika itu adalah suatu daerah yang bagus, daerah kalau dikatakan sekarang adalah daerah yang makmur. Untuk itu Paulus mengingatkan, janganlah kamu disesatkan oleh rupa-rupa. Penyesatan dengan bagaimanapun cara orang akan menyesatkan kamu. Dengan janji-janji yang tanda kutip, janji-janji duniawi yang sepertinya enak. Tetapi kita bisa rasakan memang akan enak. Mungkin 2-3 bulan kita rasakan enak. Tetap setelah itu, maka kehancuran yang kita dapat. Maka selalu katakan, makanya kenapa kita butuh firman. Firman itu lebih baik mengingatkan kita dari awal. Supaya kita tidak kecewa di akhir. Dikatakan kekecewaan
itu selalu belakangan. Kecewa pasti di belakang. Penyesalan selalu di belakang. Tidak ada kecewa itu awal. Selalu kecewa dan penyesalan itu selalu di belakang. Kenapa? Karena kita mau disesatkan. Sekali lagi, kenapa kita bisa kecewa? Kenapa kita bisa menyesal? Karena kita yang mau disesatkan. Kalau kita menolak untuk disesatkan, maka kita tidak akan kecewa. Tapi karena kecewa dan penyesalan itu adalah akibat daripada kita tidak menolak penyesatan. Kita menerima. Karena apa? Bapak Ibu Saudara, sekali lagi. Karena janji dan tawarannya itu begitu menggiurkan. Untuk itu Paulus mengingatkan kepada orang-orang di Tesalonika, jangan sampai biarkan dirimu disesatkan. Jadi artinya apa? Pribadi lepas pribadi. Jangan sampai disesatkan. Karena Paulus mengasihi jemaat-jemaatnya. Itulah gunanya, fungsinya orang-orang yang menasihati, yang menginginkan, yang mengingatkan dari awal sebelum terjadi. Tetapi kalau penyesat, dia tidak ingatkan sesuatu itu belakangnya, dia tidak akan ingatkan. Tapi dia menyatakan yang di depannya dia nyatakan. Paling dia bisa katakan, di depan matamu akan enak. Di depan mata, tetapi di belakangnya Yesus datang ke dunia. Dia tidak menunjukkan di depan, tapi dia katakan apa? Nanti kita akan bertemu di mana? Di tempat di mana aku ada, di situ kamu ada. Nanti, bukan sekarang. Sekali lagi, Yesus menjanjikan, nanti engkau akan bersama-sama aku di tempat yang aku sediakan. Di mana? Di surga. Nanti, bukan sekarang. Makanya Bapak Ibu sekalian, memang dalam keimanan kita, dalam kerohanian kita tidak akan rasakan sekarang, tapi nanti, baik itu mungkin 10 tahun depan, 20 tahun depan, bahkan mungkin nanti pada saat kita mati kita akan rasakan. Itu yang Tuhan janjikan, itu yang Tuhan nyatakan. Tetapi Tuhan katakan apa? Untuk mendapatkan janji saya, engkau harus memikul kuk, engkau harus ikut aturan, engkau harus diajar, engkau harus dididik, engkau mungkin akan disesah, akan dipukuli, akan dihajar untuk kamu menjadi baik. Karena batu yang ada emasnya, emas tidak akan keluar kalau batunya itu dihancurkan dulu. Saat emas pun sudah didapat, pasti dimasak dulu supaya dia bisa menjadi baik, berkilau. Untuk bisa berkilau, dia akan digosok lagi. Bapak Ibu sekalian, banyak sekali proses yang harus kita dapat. Kalau kita mau timbul seperti emas, maka kita punya proses. Tapi kalau orang yang tidak mau diproses, tidak akan pernah timbul. Emas kalau hanya, walaupun emas itu berat bagaimana, kalau dia hanya di tanah saja, tidak dibongkar, tidak diproses, maka emas itu tidak ada harganya, kurang harganya. Itu yang Tuhan rindukan sama kita, Bapak sekalian. Kalau kita masuk dalam proses, makanya jangan disesatkan. Karena apa? Kalau disesatkan kita dibelokkan dari proses kita. Tuhan mau memproses kita. Paulus diproses. Semua orang-orang dalam kita diproses. Pada akhirnya apa? Menjadi hebat. Raja Daud diproses. Dia menjadi raja bukan karena dia pintar, bukan karena dia jago, tapi karena apa? Dia siap diproses. Diproses mana? Diproses di saat di mana saudara-saudaranya seolah-olah bangga dengan apa yang dia kerjakan. Daud melakukan hal yang tanda kutip dianggap enteng oleh orang lain, dianggap hina oleh saudara-saudaranya. Tetapi dia mau diproses dengan hal-hal kecil, hal-hal yang mudah, tetapi itu prosesnya besar. Dia memang hanya menjaga 2-3 ekor ternak, tapi dia harus menjaga jangan sampai dimakan oleh singa, dimakan oleh binatang buas. Artinya apa? Siap sabung nyawa, siap bertarung, siap mengorbankan diri hanya untuk menjaga hal yang kecil. Makanya Bapak Ibu Saudara sekalian, peringatan juga Bapak Ibu sekalian. Marilah kita setia dalam perkara kecil, maka kita dikasih perkara besar. Selalu saya ingatkan juga anak-anak di sini di rumah semua saya ingatkan, kalau kita mau dapat kepercayaan Tuhan yang besar, barang yang besar, kita jaga barang yang kecil. Karena Tuhan melihat kesetiaan kita dari kecil. Dari hal yang kecil Tuhan lihat, kalau kita setia memegang hal yang kecil, maka Tuhan tidak ragu-ragu kasih kita perkara yang besar. Firman Tuhan katakan, setia dalam perkara kecil, maka engkau akan diberikan perkara yang besar. Kalau perkara kecil saja kita tidak bisa setia, kita tidak bisa tangani, jangan harap Tuhan bisa memberikan kita perkara besar. Kenapa? Karena Tuhan tanda kutip ragu dengan kita.
Jangankan Tuhan, manusia sama manusia saja ragu, apalagi Tuhan. Tuhan selalu memberikan kita kesempatan. Tapi kalau sudah Tuhan kesempatan, marilah kita lakukan itu. Waktu itu Bapak Ibu sekalian, sekali lagi, firman kita katakan, janganlah kamu memberi dirimu disesatkan orang dengan cara yang bagaimanapun. Sebab sebelum hari itu datang, haruslah datang dahulu murtad dan haruslah dinyatakan dahulu manusia durhaka yang harus binasa. Yaitu lawan yang meninggikan diri di atas segala yang disebut atau yang disembah segala Allah. Bahkan ia duduk di bait Allah dan mau menyatakan diri sebagai Allah. Ayat yang keempat katakan apa? Bahkan orang yang mau menyebutkan diri untuk menjadi orang baik, ternyata tidak baik. Jadi jangan sampai kita disesatkan. Sekali lagi jangan sampai kita disesatkan. Tidakkah kamu ingat bahwa hal yang demikian kerap kali katakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu? Itu yang diingatkan oleh Paulus. Bapak Ibu sekalian, penyesatan yang macam-macam. Kalau kita baca, salah satu penyesatan yang pertama manusia jatuh di dosa bukan karena dimarahi, bukan karena apa, tapi karena disesatkan oleh siapa? Oleh iblis. Iblis siapa? Dalam bentuk ular. Adam disesatkan dengan tawaran, keenakan. Hawa, kalau engkau makan, engkau bisa menjadi seperti Tuhan. Bayangkan, itu suatu yang tawaran yang menggiurkan. Hawa menerima itu dan akhirnya jatuh dalam dosa. Karena apa? Karena tawaran yang menggiurkan. Tawaran yang seolah-olah bisa menjadi seperti Tuhan. Akhirnya Adam juga jatuh. Akhirnya mereka janji Tuhan untuk tanda kutip hidup enak di Taman Eden. Akhirnya diusir Tuhan keluar dari Taman Eden. Apakah kita mau diusir juga dari kehidupan yang baik? Kita minta bahwa kita mau keluar dari kehidupan yang baik untuk masuk ke dalam kehidupan yang lebih susah, kehidupan yang lebih yang jauh dari Tuhan. Tuhan sebetulnya mau kasih kita, mau diajar kita, mau kita tanda kutip dikurung di Taman Eden. Sekali lagi Bapak Ibu sekalian, Tuhan mau kurung kita di Taman Eden, tapi kita lebih suka di luar Taman Eden. Kita berpikir di luar Taman Eden itu lebih enak, di luar Taman Eden itu lebih luas, di luar Taman Eden itu pasti lebih senang. Kenyataannya saat dikeluar dari Taman Eden, mereka susah, siksa, harus semua mereka kerjakan, semua harus dikatakan Alkitab, mereka harus menumpahkan peluh mereka. Bahkan perempuan itu harus tersiksa menerima sakit saat melahirkan. Itu semua yang Tuhan berikan. Kenapa? Itu adalah pilihan. Taman Eden kita di mana sekarang Bapak Ibu sekalian? Saat kita berada di Taman Eden, jangan kita paksakan diri untuk keluar. Pasti Tuhan akan kasih kesempatan kau untuk keluar. Tetapi sekali lagi, kalau sudah di luar Taman Eden, penyesalan itu akan banyak terjadi. Itu Bapak Ibu sekalian, kita janganlah engkau disesatkan oleh orang bagaimanapun juga caranya. Jangan, tetap teguh, tetap tinggal di Eden, supaya kita menerima segala janji-janji Tuhan. Amin. Baik. Puji Tuhan. Kekasih Tuhan di rumah dan anak-anak, malam hari ini kita sudah membaca firman Tuhan yang terdapat dalam kitab 2 Tesalonika, mana kitab ini ditulis oleh Paulus, menerangkan peristiwa-peristiwa yang akan menandai permulaan hari Tuhan dan membahas soal pembinasaan manusia durhaka atau bagi yang murtad. Jadi dikatakan murtad itu saat kita mengubah fokus pada Tuhan itu sudah murtad. Tidak saja pindah agama, itu terlalu dangkal. Murtad itu ketika kita mengalihkan fokus kita kepada Tuhan, kepada yang lain, di luar Tuhan. Itu kita murtad, saudara. Atau kita sudah durhaka. Mari, dikasih Tuhan kita akan sharing bersama. Anak-anak di rumah akan berbagi dan kami juga berharap kekasih Tuhan di rumah boleh berbagi bersama kami di kolom komentar apa yang saudara dapat malam hari ini, rema apa yang kita dapat malam ini, kita akan sama-sama memberkati. Oke, kita langsung ke Richel. Apa yang Richel dapat malam ini? Yang saya dapat malam ini adalah Yesus Kristus akan datang yang kedua kalinya. Berarti sebelum kita mati, marilah bertobat agar Tuhan akan
datang kedua kalinya. Kita harus menjadi orang baik agar kita tidak menjadi durhaka. Kalau kita tidak durhaka dan binasa, makanya jangan ikut orang berdosa. Kita butuh firman agar kita tidak menyesal dan kecewa. Dan firman kita bisa dari firman kita bisa diproses agar kita siap dan setia dari perkara kecil, dan kita akan dapat perkara besar. Dan jangan sampai kita disesatkan oleh iblis agar kita tidak diusir di tempat baik, agar kita tetap tinggal di Eden. Di Eden. Ya, Eden sekarang ini kita di mana? Kita tidak langsung yang Eden seperti dahulu, tapi Eden tanda kutip ini kita ada dalam Eden itu artinya juga bagaimana tempat di mana Tuhan ada. Ketika kita ada dalam hadirat Tuhan, sama seperti kita ada di Eden. Baik, lanjut Anya. Yang saya dapat pada malam hari ini itu jangan sampai kita disesatkan oleh orang lain dengan hal-hal yang menyenangkan dalam saat tapi merusak kita. Orang yang rusak pasti juga akan mencari orang lain untuk diajak. Maka dari itu kita juga harus melewati setiap proses dari Tuhan dengan baik, karena kalau kita siap untuk diproses dan tetap teguh dalam Tuhan, pasti kita akan mendapat janji-janji Tuhan dan sukacita yang kekal nanti. Yang saya dapat malam ini adalah janganlah kita membiarkan diri kita disesatkan oleh orang lain dengan tawaran kesenangan yang diberikan bagi kita hanya untuk sementara dan membuat iman kita jatuh. Karena itu tetaplah teguh dan berpegang pada pendirian kita dengan iman daripada Tuhan. Karena Tuhan datang untuk mengingatkan kita agar kita tidak dipengaruhi oleh tawaran orang, karena Tuhan sudah menjanjikan kepada kita sesuatu yang terbaik. Tetapi kita harus melewati cobaan, yaitu kita harus pikul salib dan mengikuti proses yang kita dapati untuk kita menjadi baik. Sehingga kita sebagai anak Tuhan, kita dapat timbul seperti emas sebab Tuhan mengasihi kita. Yang saya dapat malam hari ini, jangan kita seenak-enaknya mengikuti perintah atau tawaran orang lain. Dan tanpa sadar kita sudah melakukan sesuatu dan akhirnya hanya menimbulkan penyesalan. Untuk itu belajarlah untuk bersabar, karena pasti ada yang terbaik yang Tuhan sediakan bagi kita. Dan marilah kita belajar dan mengerti tentang firman Tuhan, agar hidup kita di jalan yang benar. Yang saya dapatkan, kita harus mempersiapkan diri kita dan berjaga-jaga, karena kita tidak tahu kedatangan Tuhan. Siapa yang tidak percaya dan tidak bertobat, dia akan tersesat. Banyak orang-orang yang berbondong-bondong datang, tetapi sedikit yang menuju jalan terang dan banyak yang menuju jalan kegelapan. Baik, Charles dapat apa? Malam hari ini tadi kita sudah banyak belajar tentang bagaimana kita tidak boleh disesatkan oleh apapun itu. Ya memang dalam pembacaan tadi sudah sangat jelas bahwa ketika kita ingin terus berada di dekat Tuhan, terus berada di tempat yang Tuhan sudah siapkan bersama Tuhan, kita jangan sampai tersesat. Ya, kita harus tetap menjadi domba yang mengikuti gembalanya. Ya, namun dalam hal penyesatan ini banyak hal yang kita tidak sadari. Nah, contohnya adalah kadang kita ini masih bebal, saking bebalnya kita gampang disesatkan oleh orang lain. Kita masih keras kepala, kita masih menutup diri dengan pengetahuan dari Tuhan. Kadang yang membuat kita tersesat mungkin kelihatannya kita disesatkan oleh orang, tapi nyatanya sebetulnya karena ya kita ini tidak mampu untuk ya stay still, untuk tetap berada di pendirian kita kepada Tuhan yang membuat kita tidak tersesat. Ya kita
harus akui kita kadang dan seringkali masih keras kepala, masih bebal, masih menutup mata, hati dan telinga kita dengan kebenaran, karena ya di Amsal pun bilang orang-orang benar yang punya righteous dalam hidupnya, ya dia tidak akan mudah disesatkan, dia tidak akan terikut dengan orang-orang yang memang hanya kerjanya mau menyesatkan. Di lain sisi memang kita harus menjadi berkat buat orang-orang tersebut, tapi ya kita jangan lupa kita ini harus punya pertahanan. Kita harus tahu, oh ini orang sudah mulai arahnya ingin menyesatkan. Kita harus punya filter. Filter itu yang membuat kita tahu, oh ketika orang ini berbicara bagian ininya benar, tapi bagian ininya tidak benar. Kita harus bisa seumpama seperti kacang. Ada hal yang kita harus makan, ada hal yang kita harus buang, yaitu kulitnya. Karena gini, kalau kita pun hanya mentah-mentah ketika kita mau disesatkan orang, kita dengan mentah-mentah menolak dirinya, mengusir, ya di lain sisi tanpa kita sadar kita menjadi batu sandungan juga. Nah, maka dari itu yang dibutuhkan juga di sini hikmat. Kita harus bisa menyeimbangkan antara kita tidak boleh disesatkan, dan juga kita jangan sampai sikap kita itu membuat mereka itu menjadi merasa kayak kita ini batu sandungan. Mungkin kita pikir, wah ini orang ini menyesatkan. Kita berikan mereka kalimat-kalimat yang mungkin menyakiti hati mereka dengan membenarkan, wah ini kalian sudah mulai menyesatkan saya. Saya punya wewenang dong untuk memberikan perkataan yang menyerang kamu dengan alasan saya ini tidak mau diserang. Nah, banyak juga kejadian seperti itu. Meskipun kadang ya kita akui, kadang saking bebalnya kita, saking tertutupnya pikiran, mata dan hati kita mudah untuk disesatkan oleh orang. Tapi di sisi juga kita juga sering sudah tahu kita memang disesatkan ya. Untuk stage itunya sudah betul. Tetapi kita mengusir mereka seakan-akan mereka itu bukan manusia. Kadang kita tidak memperlakukan mereka seperti Tuhan memperlakukan orang-orang berdosa di dunia ini. Kadang kita sok-sok menjadi orang-orang Farisi. Dan kita itu melakukannya tanpa kita sadari. Nah, dan disinilah diperlukan bagaimana kita punya pengendalian diri dan hikmat dari Tuhan. Karena misalnya kalau di Perjanjian Lama contohnya Salomo. Nah, Salomo itu di situ diuji apakah dia akan disesatkan oleh perempuan yang bilang, oh kalau memang ini anaknya dia dibelah dua saja. Mungkin saja dia bisa tersesat, disesatkan keputusan dia bahwa oh memang harus dibelah. Tetapi ya karena dia memang punya hikmat dari Tuhan, dia tahu oh ini tidak benar. Langkah yang benar itu harus begini. Nah, dari situ dia bisa mengambil langkah yang bijak. Selain dia tidak terpengaruh oleh sesuatu yang sesat, dia memberikan solusi dan jalan keluar bagi orang-orang di sekitarnya, termasuk orang yang menyesatkan dia itu. Seperti itu yang kita harus lakukan, sama juga seperti Yesus. Yesus pun di dunia ini, dia itu tidak terpengaruh oleh orang-orang yang menyesatkan dia, dan di lain sisi juga dia memberikan contoh yang baik, tanpa harus melukai perasaan orang-orang yang mungkin mau menyesatkan dia. Itu pun bila ada terjadi sakit hati atau kegeraman, ya itu hanya bersumber karena orang-orang bebal di sekitar dia, bukan karena Tuhan Yesus yang mau sengaja menyerang mereka. Nah, dan disinilah kita diuji. Tiap hari kita mengalami masalah, kita bertemu dengan orang-orang pembuat masalah, dan seringkali kita juga menjadi pembuat masalah tersebut. Ya kita harus lebih membuka pikiran kita, membuka hati kita, membuka telinga kita dengan kebenaran yang Tuhan itu sudah siapkan. Dimanapun itu bisa dari kitab, bisa juga dari orang-orang yang Tuhan kirimkan. Dan kita harus punya keterbukaan, karena kalau kita tidak terbuka, kita tidak akan bisa pulih.
Bapak sekalian, ada saya ambil dari Charles tadi bagus sekali. Kalau orang tersesat, saya teringat. Kalau orang tersesat berarti dia salah jalan. Kalau dia salah jalan, kita tinggal melihat sebetulnya, gampang kita bisa menilai penyesatan. Kalau kita lihat orang itu jalannya lebih bagus dari kita, kita ikuti. Tetapi kalau orang itu jalannya juga tidak lebih baik dari kita, janganlah kita ikuti, pasti itu sesat. Kalau orang masuk hutan, dia sendiri berputar-putar dalam hutan, tidak dapat jalan keluar, dan kita bertanya kepada dia, kita akan putar-putar juga sama di hutan itu. Tidak ada jalan keluar. Kenapa tidak ada jalan keluar? Karena dia sesat. Jadi satu saya kuncinya. Kalau orang kita mau ikuti orang, lihat orang itu lebih baik dari kita, oke. Tapi kalau orang itu justru kehidupannya, tanda kutip, justru juga hancur. Buat apa kita ikut kehancuran? Sesuatu yang sesat itu sudah kelihatan. Tetapi kadang kita bebal, seperti yang tadi, bebal. Sudah tahu itu bahaya, kita tetap ikuti. Jadi sekali lagi, melihat saja. Kalau dia bisa mengatakan dia menasihati kita pun, kita lihat jalan hidupnya betul atau tidak, bagus tidak, hasilnya tidak. Kalau hasilnya saja jelas-jelas, dia pun tidak bisa menjalani itu, apalagi kita yang hanya mengikuti dia. Makanya Tuhan Yesus mengajar kepada kita, ikutlah aku, ikutlah teladanku. Artinya, kalau itu menjadi baik, kita ikut yang baik. Sekalipun tawarannya baik, kata seharinya, dia pun sendiri tidak bisa bikin dirinya baik. Bagaimana mungkin dia bisa janjikan saya yang lebih baik? Dia menjanjikan saya sesuatu yang lebih baik, padahal dirinya sendiri tidak bisa jadi baik. Itu sebetulnya sudah penyesatan. Kalau kita tidak bisa menjadi baik, bukan karena orangnya juga itu salah, tetapi terutama diri kita sendiri. Kenapa kita menerima penyesatan? Makanya Paulus ingatkan, janganlah kita disesatkan. Kenapa? Paulus tidak mau kita menjadi sesat. Bukan karena orang lain yang menyesatkan. Ternyata Paulus lebih menekankan kepada diri kita. Penyesat itu banyak, tetapi kita yang harus punya filter. Secara tadi filternya harus ada. Kita harus bisa pilih, ini baik, ini tidak baik. Kalaupun orang itu menjanjikan sesuatu yang baik, ambil baiknya. Tetapi kita boleh lihat kembali, apakah dia bisa lakukan juga atau tidak. Kalau dia sendiri tidak bisa lakukan, ya pertanyaan besar, apakah janjinya itu bisa terjadi dalam hidupku? Itu yang simpelnya kita melihat penyesatan. Baik, kekasih Tuhan, masih bersama kami. Apa yang saudara temukan rahasia firman malam ini, kami sungguh berharap kekasih Tuhan tetap fokus kepada apa pesan Tuhan. Mungkin ada spesial yang Tuhan mau nyatakan dalam kehidupan kita, menegur kita, dan memperingatkan kita saudara. Karena memang akhir zaman ini banyak sekali penyesat-penyesat. Dan itu sudah difirmankan Tuhan. Sebenarnya apa ciri pengajaran yang menyesatkan? Bisa saya katakan apa ciri pengajaran palsu? Kan kalau ada palsu ada asli gitu. Kalau yang kita percayai kebenaran firman itu asli, tidak ada kepalsuan. Banyak firman Tuhan katakan Allah tidak pernah bohong, saudara. Allah tidak pernah berdusta. Nah, apa ciri pengajaran yang menyesatkan? Apa ciri pengajaran palsu? Ketika ajaran tersebut membawa kita tidak lagi kepada Tuhan. Jadi ingat, garis bawahi baik-baik saudara, kesimpulan malam hari ini. Ketika ada ajaran yang membawa kita tidak lagi melihat kepada Allah, melainkan kepada upaya untuk meninggikan diri kita, sama seperti di ayat yang kita baca tadi pada ayat 3 sampai 5, saudara. Kita boleh baca baik-baik dalam 2 Tesalonika ini, saudara. 2 Tesalonika 2 ini kita biar kita benar-benar mengerti, saudara. Jadi ketika ada hal yang mengalihkan fokus kita dari Tuhan kepada hal lain, itu yang akan menyesatkan kita. Jadi jangan kita murtad, saudara. Mari kita saling menguatkan, mari kita saling mendoakan. Kita seharusnya meletakkan Kristus sebagai karakter Kristus, sebagai yang terutama dalam pikiran, sikap, dan perkataan kita. Dan biar kebenaran menjadi landasan hidup dan tolak ukur kehidupan kita. Dan biar kita tetap semangat, saudara. Jangan pernah lemah,
Jangan pernah tawar hati. Sebab makanya saudara, rindukan selalu kita bertemu dengan orang-orang yang tepat. Walaupun sekarang kita stay di rumah, kita bertemu dengan orang yang tepat dalam media sosial, kita bertemu dengan orang yang tepat. Dan saya terlalu percaya orang benar, saudara, orang yang hidup kudus, orang yang hidup benar, orang yang hidup dekat dengan Tuhan, akan Tuhan pertemukan dengan orang-orang yang tepat, orang-orang yang akan saling mendukung, membangkitkan iman, saudara. Amin. Saudara percaya? Dan biar kita sama-sama terberkati dengan apa yang kita sharingkan malam hari ini. Kita akan siapkan hati kita, siapkan hidup kita untuk kita datang kepada Tuhan untuk berdoa syafaat. Apapun yang menjadi kekhawatiran kita di zaman akhir ini, banyak hal yang akan terjadi saudara. Namun kita percaya, kita beriman sungguh Tuhan ada di pihak kita. Peperangan itu bagiannya Tuhan saudara. Kita tidak perlu khawatir. Kita bertemu dengan orang-orang yang menyesatkan kita, asal kita tetap berpegang teguh kepada kebenaran. Makanya saudara, seperti kata Ijel tadi, terakhir saya ingat kata Ijel tadi bilang kita butuh firman. Karena saudara, di dalam kitab Amos terakhir pembacaan kita, saya rindu mau bagikan. Dalam kitab Amos 8 ayat 11 dikatakan di situ, sesungguhnya waktu akan datang, demikianlah firman Tuhan Allah, aku akan mengirimkan kelaparan ke negeri ini, bukan kelaparan akan makanan dan bukan kehausan akan air, melainkan akan mendengarkan firman Tuhan. Amin. Kami mau terus berjuang Tuhan, mari kita sembah Dia. Haleluya. Ini hati kami Tuhan, biar Kau terus bertata dalam hidup kami Tuhan. Haleluya. Hidup kami berserah kepadamu Tuhan. Haleluya. Engkaulah Tuhan kami, Engkaulah yang bertakhta dalam hidup kami Tuhan. Ambil alih segenap hidup kami Tuhan. Biar kami terus tetap dalam jalur-Mu Tuhan. Kami terus tetap tahan di dalam proses hidup, di dalam nama Yesus. Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja, berdaulat atas hidupku, ku berserah Nanti Richel akan membawa kita di dalam doa syafaat. Tuhan, sekarang kami akan berdoa untuk bangsa dan negara kami Tuhan, agar mereka sehat dan kuat Tuhan, agar mereka diberkati Tuhan. Berkati mereka Tuhan, berkati pemimpin-pemimpin mereka Tuhan, memimpin bangsa kami Tuhan, Pak Presiden Tuhan, berkati mereka Tuhan, kesehatan, kekuatan Tuhan, hikmat surgawi Tuhan, agar mereka bisa mengenal Engkau Tuhan, dan bisa memimpin dengan baik Tuhan, dan bisa menjadi contoh bagi negara-negara Tuhan. Dan kami juga berdoa untuk semua pemimpin-pemimpin Tuhan di kota-kota, desa-desa, berkati mereka Tuhan, agar mereka tetap sehat dan kuat Tuhan, agar mereka diberkati Tuhan, cukupkan apa yang mereka mau Tuhan, yang butuhkan Tuhan. Dan kami juga berdoa untuk gereja-gereja Tuhan dimanapun mereka berada, agar mereka bisa menarik lebih banyak jiwa lagi Tuhan yang mengenal Engkau Tuhan, agar semuanya bisa mengenal Engkau Tuhan, dan bisa memberitakan firman-Mu Tuhan, dan mereka juga bisa memberi contoh Tuhan
Dan kami juga berdoa untuk pendeta-pendeta dimanapun mereka berada, Tuhan, hamba Tuhan. Berikan mereka kesehatan, kekuatan, Tuhan. Lengkapi apa yang mereka butuhkan, Tuhan. Dan lengkapi pelayanan mereka, Tuhan, dengan kuasa dan mujizat, Tuhan. Dan kami juga berdoa untuk COVID-19, Tuhan. Orang terkena COVID-19, Tuhan, agar mereka bisa sembuh, Tuhan. Agar mereka bisa menceritakan kebenaran-Mu, Tuhan. Agar mereka juga cepat sembuh, merasakan mujizat, Tuhan. Dan kami juga berdoa untuk dokter-dokter, suster, dimanapun mereka berada, agar mereka sehat dan kuat, Tuhan. Agar mereka bisa menjaga kesehatan, Tuhan. Agar mereka bisa melayani pasien dengan baik, Tuhan, dan bisa sembuh. Dalam Yesus kami sekarang berdoa untuk keluarga-keluarga kami, Tuhan. Bapak-bapak, ibu-ibu, Tuhan berkati, Tuhan, agar mereka tetap sehat dan kuat, Tuhan, dan bisa menjadi ayah dan ibu rumah tangga yang baik, Tuhan. Dan kami juga berdoa untuk anak-anak, Tuhan, agar mereka takut akan Tuhan dan mereka bisa mengenal Engkau, Tuhan, dan berkati anak jalanan, Tuhan. Cukupkan apa yang mereka butuhkan, Tuhan, dan mereka merasakan kasih-Mu, Tuhan. Dan kami juga berdoa untuk oma opa, Tuhan, agar mereka tetap sehat dan kuat, Tuhan. Dan biar jadi pendoa bagi anak dan cucu mereka, Tuhan, dan mereka bisa jadi berkat, Tuhan. Dan sekarang kami berdoa untuk kasih-kasih Tuhan yang sedang menonton live streaming ini, Tuhan. Engkau berkati, Tuhan. Yang lemah Engkau kuatkan, yang tidak berdaya Engkau kuatkan, Tuhan. Dan yang Engkau sembuhkan, Tuhan. Dan berkati mereka, Tuhan, agar selalu, Tuhan, dan mereka bisa melakukan aktivitas, Tuhan, dan mereka bisa juga diberkati, Tuhan, banyak orang, dan mereka bisa disayang semua orang, Tuhan. Kami sudah berdoa. Bapa kami di surga, kami juga teringat dengan saudara-saudara kami yang berada dimanapun mereka berada, saudara-saudara kami yang mungkin saat-saat ini mengalami masalah ekonomi yang berat, Tuhan. Banyak terjadi PHK di mana-mana, banyak yang dirumahkan juga, Tuhan. Untuk itu, Tuhan, kuatkan mereka, Tuhan. Berikan kepada mereka jalan keluar, berikan kepada mereka keteguhan hati, sehingga mereka juga, Tuhan, boleh melakukan segala sesuatu yang lebih kreatif, sehingga mereka boleh mendapatkan nafkah, sehingga mereka boleh menghidupi keluarga-keluarga mereka. Terima kasih Bapa, terima kasih, terima kasih Roh Kudus. Haleluya, haleluya. Kami juga berdoa untuk semua yang berada bersama kami dalam ibadah live streaming ini. Kau jamah mereka yang saat ini mungkin dalam kedukaan, Engkau hiburkan, Engkau kuatkan, yang juga sedang bersuka cita akan penambahan usia atau pernikahan mereka atau kelahiran anak mereka. Engkau jamah, Engkau kuduskan setiap ucapan syukur mereka, Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Haleluya. Mari angkat tangan kita terima berkat Tuhan. Haleluya. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Bapa, cinta kasih dari Kristus Yesus, penyertaan pengurapan Allah Roh Kudus menyertai kita, baik secara pribadi maupun keluarga, baik kita yang bekerja, usaha ataupun pelayanan, anak-anak kita yang kuliah, sekolah dan dalam masa pertumbuhan, dan apapun yang kita kerjakan seturut dengan kehendak Tuhan. Tuhan buat berhasil. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami tutup ibadah Mesbah Keluarga malam hari ini dengan doa Bapa kami. Bapa yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di surga. Berikanlah kami hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah makanan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang dosa kami. Dan jangan bawa kami ke pencobaan, tetapi lepaskan kami dari dunia. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Selesai ibadah kita malam ini. Terima kasih kebersamaannya, kekasih Tuhan, keluarga kami, teman, sahabat, handai tolan dimanapun saudara berada, baik yang ada di Indonesia maupun di luar negeri. Salam kasih dari kami
Doa kami menyertai saudara, biar saudara tetap dalam lindungan Tuhan, tetap sehat, tetap kuat, tetap rukun dan damai, lebih mempererat tali persaudaraan, tali kekeluargaan selama kita di new normal ini. Doa dan harapan kami tiap daripada kita yang sungguh-sungguh mencari Tuhan, terus tetap akan Tuhan nyatakan dalam hidup keluarga kita kuasa dan kebaikan Tuhan. Dan biar kiranya kita terus menceritakan tentang kebaikan Tuhan. Dan kami akan menyapa saudara yang telah meninggalkan pesan di kolom komentar. Dan spesial buat saudara kekasih yang membagikan live streaming ini, terima kasih banyak. Biar semakin banyak orang yang diberkati, kita saling memberkati, saling mendoakan. Yang ada di mesbah keluarga ada Feni Koyoh. Hai Mami Nini, Shalom. Ada Mieke Dotulong Niu. Hai Tante Nika, Shalom. Aneke Kojo Tendongen. Arina Ruru. Sakeus Duma. Di Ferdinand Wibowo ada Johnson Eman. Amin. Simon sampai Rante. Ada Rontam. Andi Malyadi Sampan. Vien Rumampuk. Shalom, Tuhan berkati. Haleluya, api di mesbah harus tetap menyala. Amin. Amin. Aza Wongsir. DC Martin Pangkerogo. Yunita Tam Merobot. Audrey Uyung Ekel. Oh, shalom. Berarti yang ada di ada sana ikut. Meske Lampa. Amin. Amin. Salam buat Eka Kitchen. Natalia Senduk. Oh, shalom. Yan. Oh, shalom. M. Pietro Deibi. Yang ada di Bali. Yang desa keluarga. Pince Maria Gaulung. Oh, shalom. Anna Rorong. Oh, shalom.
Baik, terima kasih kekasih Tuhan semua responnya. Khususnya buat Pak Andi Mulyadi. Terima kasih sebagai fasilitator jaringan doa regional Sulawesi. Terima kasih supportnya, terima kasih doanya bagi kami. Yes, api Tuhan akan terus tetap menyala. Dan saudaraku kekasih Tuhan, sekali lagi terima kasih banyak kebersamaannya malam ini. Semuanya demi kemuliaan nama Tuhan. Saudara, HP butuh charge untuk tetap menyala. Kehidupan kekristenan butuh terus connect dengan Tuhan. Butuh terus connect dengan firman Tuhan. Agar kita tetap menyala di dalam roh kita. Puji Tuhan, salam kasih dari kami. Salam dari Kristus.